kasih kepada Ketua IKM Qatar Bapak Effendi Jamuri yang telah menyampaikan perkenalan IKM Qatar kepada Bapak Duta Besar RI untuk negara Qatar. Acara selanjutnya penyampaian dan penjabaran secara singkat program kerja IKM Qatar yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrian. Kepada Bapak Syahrian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Qatar, Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Basri Setiadi beserta Ibu yang berkenan hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Seterusnya kepada Bapak, Ibu-ibu, anggota keluarga besar Ikatan Keluarga yang di Qatar. Berikut saya akan menyampaikan beberapa program kerja, sejarah dan kegiatan daripada IKMQ yang telah kita laksanakan. Mencontoh apa yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, saya juga ingin menyampaikan 1-2 pantun, Pak. Karatau madang kahulu babuah babuno balun, marantau bujang dahulu di rumah babuno balun. Ndak dua pantun saya yang sikujo badan kape kambang lakumo karawitan kok mujo mande malape bahayang pulang ke pautan. Ini adalah gambaran bagaimana filosofi dari sifat merantau warga Minang. Karena memang dari segi geografis kami di Sumatera Barat khususnya, secara geografis tidak menguntungkan untuk selalu berdiam di kampung halaman. Maka dari petuah dari tetua kami dulu dikatakan merantaulah bujang dahulu, katanya di rumah belum bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, seiring dengan merantaunya itu, maka cenderung membentuk suatu kelompok-kelompok besar. Di Indonesia sangat banyak sekali IKM yang ada. Kemudian di Qatar juga sejarahnya dimulai pada tahun 1998, mungkin Pak Tampo 1998 kalau nggak salah ya. Ada beberapa orang senior kami yang kebetulan sudah kembali lagi menikmati masa purna tugas beliau balik ke Indonesia. Beliau lah yang memberikan arahan supaya kita berkumpul sama perantau. Pada awalnya perkumpulan ini boleh dikatakan kurang lebih hanya untuk arisan ketawa-ketawa pada awalnya, Pak. Kemudian makin banyak, makin berkembang, makin banyak yang datang, maka dibentuklah suatu organisasi yang pertama kali kita namakan dengan nama Ikatan Keluarga Minang Qatar, diketuai pertama kali oleh Bapak Arfianto. Kemudian pernah mengalami perubahan nama menjadi IKOMIKAT. IKOMIKAT, jadi inilah Minang Qatar. Jadi IKO itu bahasa Minangnya berarti ini. Kemudian karena agak susah mengucapkan IKOMIKAT, maka balik lagi sekarang namanya menjadi IKMQ, Ikatan Keluarga Minang di Qatar. Ini adalah suatu organisasi berkemasyarakatan yang kami himpun bisa berbagi informasi antara sesama perantau ataupun melakukan kegiatannya untuk kampung halaman. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, marilah kita tahan hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami diberi keselamatan dan kesehatan bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat di acara IKMQ, Ikatan Keluarga Minang Qatar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya pribadi mengucapkan terima kasih diundang, dan saya memang sudah mempunyai komitmen bahwa menjadi duta besar salah satu tugasnya adalah kita berinteraksi atau bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di Qatar adalah bangsa Indonesia. Dengan tidak bisa dinafikan bahwa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti ada Padang. Kalau udah ada Padang, bukan Indonesia lagi. Jadi itulah terima kasih dan bagus. Saya salut, Pak, karena hal seperti ini sudah
Pernah saya jadi ketua juga Pak, ketua KKSS di Madiun Pak, Keresidenan Madiun, ada 5 kabupaten, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Itu tahun 78 sampai tahun 80. Tadi saya komentar dulu yang tadi bilang lebih baik duduk dulu daripada tidur-tidur, lebih baik lagi jalan-jalan daripada duduk-duduk. Jadi maksudnya itu filosofi Bugis, jangan malas Pak. Terus ada kan dalam hadis bahwa bersilaturahimlah kepada sesama umat ya, akan panjang umur. Terus yang kedua akan ada rezeki banyak. Nah, jadi salah satu filosofi itu daripada saya di rumah duduk-duduk, saya lebih jalan ke Alkor. Hari ini 2 yang saya temui bersilaturahim, yang satu adalah pendidikan Islam di Kaifa. Nah, saya ketemu kira-kira kurang lebih 265 anak-anak kecil. Jadi alhamdulillah saya mengingat cucu saya, Bapak Ibu sekalian. Di situ ketemu ada tokoh Dr. Ali Idris dan ada Mr. di atas 1000 Minang. Saya masih Letnan 2 itu saya sudah tahu. Pak Sorwanas Letnan Jenderal waktu itu dia pertama dia jadi direktur semen dulu ya, bukan dipindah dulu, dia dipindah di Bandung, terus dia direktur semen, setelah itu jadi gubernur Padang, maka dia mencetuskan 1000 Minang. Dan saya tahu ini, saya sudah pernah nunjukin, sudah ada pesantren yang dibikin, banyak ada masjid, ada aula pertemuan juga di kota Padang. Mungkin sekarang sudah lebih di 20-an Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira itu bagus. Saya hanya ingin mungkin bukan hanya dari segi zakat Pak, sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah ke saya itu soal TTI atau Trade, Tourism dan Investment Pak. Jadi itu tolong kalau misalnya ada yang mau bikin usaha apa dan sebagainya baik di Indonesia maupun di sini, saya kira itu sehubungan dengan sekarang. Makassar itu ada di airport, ada di mana-mana, ada di kota sangat besar. Ya. Itulah kira-kira mudah-mudahan nanti akan ada lagi. Saya janji setiap kegiatan kalau saya ada waktu, saya sudah mengatakan bapak-bapak ini adalah kegiatan sama ibu-ibu prioritas kedua Pak. Nomor 1 orang Qatar. Ya artinya karena diplomasi saya kan itu harus kalau saya baik dengan Indonesia baik dengan Qatar, maka bapak juga akan terlindungi Pak. Nah, kalau tidak ada Qatar, yang lain pasti saya akan ke bapak. Gitu, ada undangan. Itu yang kira-kira bapak ibu sekalian. Setelah ini saya jadi sudah cukup ini. Jadi insya Allah nanti kalau saya selesai kedubes, berarti saya 3 kali pensiun Pak. Jadi saya pensiun dari TNI tahun 2008, saya pensiun dari Parlemen tahun 2014. Nah, sekarang tahun 2015 saya diangkat jadi dubes. Kira-kira tahun 2019 saya juga akan pensiun jadi dubes. Berhenti aja lah, kalau enggak ya lebih tinggi lagi boleh juga. Selama hayat dikandung badan dan masih sehat, insya Allah ya. Jadi gitu, itu saja. Jadi saya kira perkenalannya itu ada istri saya sini, anak saya 3, satu laki paling kecil, 2 perempuan, yang satunya ada di Unhas Pak, suaminya dokter, dia juga dokter, ada anaknya 2 laki semua, kelas 1 SMP sama kelas 3 SD. Laki-laki di Makassar. Jadi yang lainnya ada yang ikut sama saya dari sini, karena yang laki masih muda Bapak Ibu sekalian. Saya kira hanya itu yang saya ingin sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan pantun. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa itu ada filosofi Padang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya orang Padang sangat hebat menyelesaikan diri Pak. Sama juga orang Bugis Pak. Kalau bahasa Bugisnya ini minta maaf bahasa Bugis, bilangnya tegi sore lovi, aku tori lo senyornya maledu. Di mana saja sandar saya punya perahu, maka disitulah kampung saya. Itu sama kan?
Sama dengan Padang, makanya cocoklah Padang sekarang suami istri paling suka lah. Kalau jadi wapres, tetap aja dia tidak ada masalah. Saya tidak bisa kawin sama orang Padang, nggak lama dong. Oke, yang terakhir adalah ya bisa pantun bisa enggak. Jadi ya sebelum saya akhiri, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Apabila ada kehilapan, jangan simpan dalam hati. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.